Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwin Abdul Halim. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu membuat sebuah proposal bisnis. Adapun hasil tugas saya kali ini yaitu membuat proposal bisnis tentang usaha pariwisata, yaitu dalam bidang resort. Eh, Pendahuluan, dari hasil pengamatan saya sebagai penduduk Kota Ketapang, Ketapang masih sangat minim dengan tempat wisata, sehingga warganya jika ingin berlibur atau berekreasi di tempat yang bagus dan indah, mengharuskan mereka berlibur keluar kota. Karena di Ketapang sendiri sangat sulit ditemukannya tempat wisata seperti resort dan lain-lain, padahal Ketapang memiliki begitu banyak pantai dan hutan yang ada di daerahnya, di mana pantai dan hutan itu dapat kita jadikan sebagai tempat wisata yang baik jika dikelola dengan benar. Berikut data-data yang akan saya lampirkan di dalam PPT ini. Saya lanjutkan, di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia, terdapat sebuah daerah yang bernama Sungai Tenggar. Di daerah tersebut terdapat pantai. Nama pantainya adalah Pantai Sungai Tenggar, yang dimana daerah ini dekat dengan Kota Ketapang dan Kendawangan. Di Kota Ketapang tidak ada tempat wisata atau wisata modern dan estetik yang dapat dijadikan tempat berlibur untuk warga kotanya. Berhubung Sungai Tenggar juga termasuk dalam lalu lintas jalan industri atau jalan penghubung antar daerah, di sini saya melihat adanya peluang pembangunan beach resort sebagai tempat singgah peristirahatan dan berlibur bagi masyarakat sekitarnya. Disinilah pertama kali ide saya muncul untuk membangun sebuah bisnis pariwisata. Adapun visi misi dari perusahaan yang akan saya bangun sebagai berikut. Misi pertama, memanfaatkan lahan yang berpotensi memiliki peluang usaha. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, membangun resort dengan desain beach resort yang minimalis dan estetik. Visi pertama, memajukan tingkat pariwisata dan ekonomi yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Yang kedua, membuka tempat rekreasi hiburan bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, tempat persinggahan bagi mereka yang sedang berpergian atau melakukan aktivitas. About Us atau About Company tentang perusahaan kami. Di sini saya sudah melampirkan logo dari perusahaan saya. Saya akan menjelaskan apa itu perusahaan saya. New Order Resort adalah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Yang lebih jelasnya adalah perusahaan jasa pelayanan yang berhubungan dengan resort, restoran dan atau hiburan. New Order Resort sendiri adalah jenis beach resort yang dimana letak posisi bangunannya berada di pesisir pantai dengan memadukan konsep minimalis dan estetik yang membuat mata siapa saja merasa nyaman dan tenang ketika berada di dalam resort tersebut. Profil perusahaan. Nama untuk resort yang ingin saya bangun adalah New Order, yang dimana nama ini jika diartikan perkata new adalah kata dari bahasa Inggris yaitu baru, sedangkan Orde memiliki arti historis tentang sebuah sistem tatanan pemerintah Indonesia, yaitu Orde Lama dan Orde Baru, yang secara simpulnya memiliki filosofi bahwa saya sebagai pencetus ide dan owner ingin menciptakan perkembangan atau sebuah kemajuan dari kota Ketapang. New Order Resort adalah perusahaan pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan penginapan atau resort dan restoran. Produk jasa yang ditawarkan. Yang pertama, penginapan atau akomodasi saat bepergian atau hiburan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan di mana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari 1 hari keperluan tempat untuk tidur. Yang kedua, restoran. Restoran secara umum dapat didefinisikan sebagai ruang atau tempat yang diorganisir secara komersial untuk menyelenggarakan pelayanan berupa makan dan minum yang tersedia di dalamnya. Yang ketiga, jasa tur ke salah satu pulau yang dekat dengan lokasi pembangunan resort. Di pulau ini adalah tempat di pulau ini terdapat tempat untuk bersnorkeling dan bermain di daerah kisaran pulau. Yang keempat, resort spa dibangun untuk menambah kenyamanan agar tamu betah untuk berlama-lama di daerah resort ini. Lokasi usaha. Untuk lokasi usaha saya jabarkan sebagai berikut. Sudah ada denah lokasi peta dan ukuran tanahnya. Organisasi dan manajemen. Berdasarkan kepentingannya, struktur organisasi resort merupakan gambaran tentang jabatan serta alur kepemimpinan di sebuah resort, baik itu resort besar hingga resort kecil. Selain itu, struktur tersebut juga menunjukkan hubungan tanggung jawab pekerjaan antara setiap divisi dengan divisi lainnya. Tujuan dari pembuatan struktur tersebut
adalah untuk membuat kegiatan operasional resort menjadi lebih mudah. Adapun struktur manajemen resort yang saya punya sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri sebagai corporate owner, Alwin Abdul Halim, dan kemudian di bawah-bawahnya adalah calon-calon pengurus dari organisasi atau manajemen resort ini. Kontrak kerja. Sistem kerja yang saya buat adalah dengan kontrak kerja investasi atau surat perjanjian atau surat kontrak investasi adalah dokumen legal yang dibuat antara dua pihak yang saling bekerja sama. Salah satu pihak memiliki posisi sebagai investor dan satu pihak lagi sebagai penerima investasi, yaitu saya. Investor memberikan modal kepada penerima dengan tujuan untuk mendapatkan return atau keuntungan. Saya sebagai penerima investasi atau sebagai pengelola modal akan memberikan kontrak kerja kepada orang yang ingin berinvestasi terhadap ide yang saya berikan kurang lebih sebagai berikut. Aspek pasar. Adapun aspek pasar yang akan saya tuju, pasar yang akan saya tuju dan prospek atau potensinya. Dalam perjanjian pembangunan resort ini, saya telah memikirkan untuk segmentasi pasar atau pasar yang akan saya tuju. Ada beberapa segmen pasar dari resort ini, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua pekerja kantoran, yang ketiga anak muda. Yang kedua, tingkat persaingan. Dari hasil analisis saya terhadap para pesaing usaha lainnya adalah tingkat persaingan dari resort ini sendiri masih rendah karena belum ada resort maupun resort jenis yang ada di sekitaran Kecamatan Kendawangan. Yang ketiga, upaya pemasaran yang akan dilakukan mulai penetapan harga hingga pernah jual. Dari mulainya penetapan harga, harga yang akan saya tawarkan kepada konsumen yang ingin menginap di resort ini ada dua macam kamar. Akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kamar standar seharga 800.000 dan yang kedua, kamar eksklusif seharga 1.200.000. Restoran akan menyesuaikan buku menu. Adapun layanan pernah jual yang akan dapat kami berikan kepada customer sebagai pihak yang menjalankan kegiatan dalam mengoperasionalkan secara matang resort ini adalah sebagai berikut. Strategi pemasaran. Dalam mengembangkan suatu bisnis, salah satu Strategi pemasaran. Dalam mengembangkan suatu bisnis, ada satu hal penting yang harus kamu pikirkan dan rancang adalah strategi pemasaran. Yang dimana dalam strategi pemasaran resort ini saya pecah menjadi 7. Yang pertama produk. Desain. Saya selaku owner atau pemilik dari resort ini sangat menekankan desain resort yang menarik dan unik agar dapat menunjukkan nilai lebih dari resort. Yang kedua, ketergunaan. Kemudahan dalam ketergunaan sangat penting untuk saya sebagai owner memperhatikannya. Yang ketiga, merek atau brand. Merek merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan karena merek akan memberikan identitas pada produk yang dijual oleh perusahaan. Makanya saya memberikan sebuah nama yang mudah diingat oleh para para customer saya. Yang ke selanjutnya garansi. Garansi produk memiliki peran psikologis yang penting bagi pembeli. Dengan adanya jaminan, pembeli akan merasa aman. Di resort ini saya juga menyediakan garansi kepada para customer saya. Terus kualitas. Kualitas menjadi kunci utama agar produk dikenal dan dipercaya masyarakat luas. Yang di dalam resort yang akan saya bangun, saya ingin semua produk yang saya sediakan semuanya berkualitas. Nilai. Konsep pengkajian seluruh manfaat dari suatu produk yang didasarkan pada persepsi pelanggan dan yang telah diberikan oleh produk tersebut. Yang kedua, place atau tempat. Lokasi. Lokasi memiliki fungsi yang strategis karena dapat mencapai tujuan perusahaan dan dengan letak lokasi yang strategis akan memaksimumkan laba. Yang ketiga, harga. Harga bagus. Harga sendiri merupakan komponen marketing yang bisa menentukan pendapatan suatu perusahaan, sebab penentuan harga yang tepat akan menciptakan demand atau permintaan yang optimal dari pihak konsumen dan partner bisnis. Diskon. Dengan memberikan diskon, saya dapat menarik pembeli, memberi keuntungan penjual kepada perusahaan, dan menciptakan pelanggan yang loyal. Selain itu, dengan diskon, sebuah bisnis bisa mendapatkan pelanggan baru karena menjadi hal yang menarik bagi mereka. Hadiah. Adanya hadiah ini sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia sehingga mereka akan semakin senang menggunakan produk jasa pelayanan saya. Yang keempat, promotion. Iklan. Iklan memproduksi produk yang dijual dengan cara yang kreatif. Penjualan langsung, pemasaran langsung sangat fleksibel sehingga pemasar lebih leluasa memilih waktu, cara, dan sarana yang dirasa paling tepat untuk menjangkau konsumen sasarannya. Promosi penjualan. Promosi tidak hanya penting untuk meningkatkan brand, awareness konsumen, namun juga penting untuk mengenalkan produk baru dari sebuah brand.
5. People, pemilik, pendiri, dan pengelola. Dengan memperhatikan self-branding dari pemilik dan pendiri juga dapat meningkatkan nilai kepercayaan bahkan kualitas jasa pelayanan yang saya miliki agar dapat meyakinkan para customer. Budaya perusahaan, adanya budaya perusahaan yang kuat sangat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu dalam hal memudahkan koordinasi aktivitas dalam suatu perusahaan, memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu atau anggota, karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai yang ada dalam resort ini. Saya selaku owner ingin menciptakan budaya perusahaan yang di dalam perusahaan tersebut adanya rasa kekeluargaan dan kepercayaan, yang dimana ketika di luar pun mereka saling terhubung. Pelayanan pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, pelanggan akan merasa puas sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang keenam, proses. Keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan pasti pernah menghadapi keluhan dari pelanggannya, baik itu terkait produk, layanan, maupun pengalaman yang kurang memuaskan. Sehingga keluhan pelanggan dapat menjadi tanda bahwa ada kebutuhan atau harapan yang lebih terpenuhi. Kecepatan respon. Kecepatan respon sendiri menjadi sisi lebih dari resort yang saya miliki karena para karyawan atau pekerja dalam perekrutan mereka diajarkan merespon dengan cepat agar para customer merasa mudah dan nyaman dengan cepatnya respon dari jasa pelayanan yang saya miliki. 7. Bukti. Kesaksian pengguna. Kesaksian pengguna dapat menjadi bukti sosial. Rekomendasi. Dengan kesaksian pelanggan akan timbul rekomendasi dari customer yang sudah merasakan puasnya menginap di resort saya. Isu. Manajemen isu bisa membantu meningkatkan profit dan bisnis organisasi karena kemampuannya memindai, mengidentifikasi, dan memonitor isu yang muncul dan dari publik yang terlibat di dalam isu. Fisik kantor. Fisik kantor juga berpengaruh bagi sebuah perusahaan, karena dengan adanya fisik kantor, saya dapat membangun kepercayaan klien, membangun kerja tim yang efektif di antara karyawan, pertanggungjawaban pekerjaan, dan komunikasi yang lebih baik antar pekerja. Aspek produksi adalah aspek yang berkaitan dengan proses produksi yang dimana sebelum pebisnis memulai usahanya, ada baiknya pebisnis tersebut melakukan studi kelayakan bisnisnya terlebih dahulu, yaitu tentang analisis dari aspek produksi. Yang pertama, saya menganalisis aspek produksi dari bahan baku atau ketersediaan dan keberlanjutan. Industri perhotelan atau resort merupakan industri pendukung pariwisata. Industri resort tidak dapat terlepas dari satu kesatuan rangkaian dalam pengembangan pariwisata dalam suatu daerah. Industri resort di dalamnya terdapat beberapa bagian yang saling terkait. Salah satunya bagian departemen food and beverage product yang merupakan sebuah departemen dalam operasional hotel memiliki andil dalam pencitraan hotel. Pelaksanaan operasional food dan beverage departemen sangat tergantung pada stok persediaan bahan yang dimiliki oleh departemen ini. Yang kedua, proses produksi. Produksi jasa merupakan produksi yang menghasilkan bukan berupa barang, namun berupa jasa. Dalam melakukan produksi ini dibutuhkan keahlian tertentu. Dalam riset sendiri, proses produksi jasa yang dihasilkan berupa jasa pelayanan menginap, yang dimana dalam proses ini tidak dibutuhkan proses produksi yang rumit seperti halnya pada restoran, karena bisnis utama dari resort ini adalah penyediaan kamar untuk para tamu yang ingin berlibur atau menghabiskan waktu luangnya di resort. Adapun ini visualisasi dari proses produksi yang akan terjadi di resort. 3. Kapasitas produksi. Adapun kapasitas produksi untuk pembukaan resort ini adalah 16 kamar, yang dimana 6 kamar besar dan 6 kamar kecil. Maaf, saya ralat. Adapun kapasitas produksi untuk pembukaan resort ini adalah 16 kamar, yang dimana terdapat 6 kamar besar dan 10 kamar kecil. Adapun untuk restorannya adalah 50 meja dengan masing-masing dari meja memiliki 4 kursi. Kenapa restoran kapasitas produksinya lebih banyak? Dikarenakan restoran ini juga terbuka untuk umum. Tidak hanya tamu yang menginap di resort, tapi kami sebagai penyedia layanan tetap menomorsatukan para tamu yang menginap di resort ini. 4. Target produksi. Untuk target produksi sendiri, kami memiliki target perharinya minimal 10 kamar terisi, 4 kamar eksklusif, dan 6 kamar standar, dan 150 orang yang makan dan minum di restoran yang telah disediakan. Ini sudah masuk ke dalam perhitungan minimal pendapatan yang ada. Aspek keuangan. Aspek keuangan adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan.
dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang memiliki kaitan pada profit perusahaan. Jadi ini adalah aspek yang vital untuk diteliti mengenai kelayakannya. Apabila sebuah usulan rencana bisnis tak ada perhitungan aspek keuangan, akan sulit melakukan pengukuran pada keberhasilan usaha. Yang pertama, besar pendanaan atau besar investasi yang dibutuhkan sumber dana dan cara memperoleh dana. Adapun besar pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan resort ini adalah sebesar 5 miliar rupiah, yang dimana proses pencairan sumber dananya adalah dengan mencari investor yang siap menyediakan dana sebesar yang diperlukan. Cara untuk memperoleh dana yang dibutuhkan adalah dengan memberikan penjelasan tentang terbukanya peluang untuk pembangunan resort ini kepada investor yang siap mendanai. Yang kedua, alokasi dana. Adapun dengan alokasi dana akan saya jabarkan sesuai dengan data yang saya lampirkan sebagai berikut. Yang pertama, pembebasan lahan dan perapian tanah sebesar 250 juta, pengurusan perizinan 50 juta, pembangunan lahan parkir 300 juta, pembangunan bangunan utama 1 miliar, pembangunan resort 600 juta, pembangunan kamar ralat, pembangunan restoran 600 juta, pembangunan kamar 600 juta, pembangunan dermaga 400 juta, pembelian peralatan dan perlengkapan 1 miliar, dana darurat dan dana simpanan 800 juta. Jadi total keseluruhan adalah 5 miliar rupiah. 3. Studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah studi untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi kelayakan bisnis berfokus mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis, agar usaha yang dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi potensi masalah, juga solusi dari masalah tersebut. Adapun analisis studi kelayakan yang akan meliputi berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada aspek ekonomi, yang dimana dalam pendirian resort ini akan membawa akibat secara khusus dalam struktur ekonomi masyarakat di sekitar Kota Ketapang. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitarnya sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal, yang dimana dengan menggunakan sumber daya lokal ini, dampak pendapatan yang diterima bagi perusahaan penyedia produk untuk pembangunan resort ini atau penjalanan operasional resort ini menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, menumbuh kembangkan industri lain. Dengan adanya pembangunan resort ini, semoga dapat menjadi pemicu dalam membantu masyarakat agar berinovasi untuk membuka industri perusahaan yang lain. Yang keempat, turut menyedihkan kebutuhan konsumen. Industri hiburan atau pariwisata ini menurut saya sudah menjadi kebutuhan bagi setiap manusia, karena manusia memiliki rasa jenuh dan bosan, yang dimana ketika mereka lelah dalam bekerja, mereka pasti membutuhkan tempat atau ruang waktu untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang kedua, aspek teknis saya pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, satu pemilihan lokasi. Lokasi usaha ini lumayan dekat dengan Kota Ketapang, yang dimana Kota Ketapang sendiri memiliki 500.000 lebih penduduk. Yang kedua, lokasi ini sangat strategis karena berdekatan langsung dengan pantai Sungai Tenggar dan tempat pariwisata Pulau Sawi. Juga dekat dengan perusahaan WHW, yang dimana biasanya perusahaan ini mendatangkan tamu dari luar. Selain perusahaan WHW, juga masih banyak perusahaan lain karena daerah yang akan dibangun ini berada dalam kawasan industri. Yang ketiga, tersedianya sarana air dan listrik yang merupakan faktor utama dalam menjalankan operasional. Yang keempat, lokasi ini sangat dekat dengan jalan utama, jadi sangat mudah dalam mengakses tempat ini. Yang kedua, luas bangunan. Yang pertama, luas kamar standar adalah 4 kali 5 meter, sudah termasuk dengan toilet dan kamar mandi. Yang kedua, luas kamar eksklusif adalah 6 kali 7 meter, sudah termasuk dengan toilet dan kamar mandi. Yang ketiga, luas restoran 10 kali 12 meter dengan halaman 5 kali 12 meter. Luas bangunan utama 5 kali 20 meter. Yang ketiga, manajemen pengelolaan. Yang pertama, masing-masing tugas dari manajemen sudah saya jelaskan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, aspek sosial. Yang pertama, eksternal. Sebuah resort memiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu bersamaan. Dalam pelaksanaannya sering timbul ancaman sekaligus peluang, baik dari lingkungan internal maupun eksternal resort. Jadi, perusahaan selain mencari keuntungan, juga mengemban misi sosial masyarakat. Hal ini penting agar perusahaan dengan masyarakat dapat hidup saling menguntungkan. Internal, saya sebagai owner akan menciptakan lingkungan sosial yang baik dalam perusahaan saya, di mana antar pekerja saling berhubung baik satu sama lain, baik dalam lingkungan pekerjaan atau luar lingkungan pekerjaan. Yang keempat, aspek hukum. Saya selaku owner akan memenuhi beberapa kriteria hukum yang ada di negara ini untuk menjalankan proses pembangunan resort ini. Aspek lainnya,
Satu, kendala yang mungkin timbul dan alternatif pemecahannya. Yang pertama, timbulnya perusahaan pariwisata yang sejenis. Dengan ini, pihak resort sudah mempersiapkan pembaruan dan perkembangan ke depannya dalam strategi pemasaran. Yang kedua, cuaca terkadang ekstrim. Di daerah dekat tepi pantai biasanya terkendala dengan kencangnya angin yang dimana pemecahan dari masalah ini adalah dari konsep bangunan yang sudah dirancang kuat. Yang ketiga, kondisi akses jalan yang rusak. Adapun dalam masalah ini masih belum ada pemecahannya. Yang keempat, luas tanah yang sempit. Sehingga saya selaku owner harus memanfaatkan ruang sebaik mungkin. Yang kedua, tahapan kegiatan. Yang pertama, mencari investor yang berminat dengan usaha ini. Yang kedua, pencairan dana dari investor. Yang ketiga, mengurus perizinan usaha ke pemerintahan. Yang keempat, pembebasan lahan tanah. Yang kelima, merapikan lahan tanah. Yang keenam, proses pembangunan lahan parkiran. Yang ketujuh, proses pembangunan bangunan utama. Yang kedelapan, proses pembangunan resort. Yang kesembilan, proses pembangunan restoran, dan seterusnya yang sudah saya lampirkan di PPT ini. Adapun data pendukung hasil analisa saya di Kota Ketapang sebagai berikut. Foto produk dan lokasi. Rincian produksi. Yang pertama, cost of food and room. Yang dimana resort ini harus mengeluarkan biaya untuk restoran atau menutup operasional restoran sebesar 10 juta. Yang kedua, untuk biaya telepon, internet, air, dan listrik termasuk dalam beban utilitas, yang dimana per bulan resort harus mengeluarkan 6 juta. Yang ketiga, gaji karyawan saya akan jabarkan sebagai berikut. Selanjutnya, gas digunakan oleh divisi F&B untuk mengolah makanan setiap 2 minggu sekali. Hotel harus mengeluarkan uang untuk membeli tabung gas. Setiap hotelnya biasanya memakai 2-8 tabung gas ukuran 100 kg. Yang dimana di resort saya menyiapkan dana sebulannya sebesar 4 juta. Untuk seterusnya yang lain bisa dilihat. Adapun harga dari resort saya sebagai berikut. Daftar harga jasa pelayanan resort: kamar standar 800.000 per malam, kamar eksklusif 1.200.000 per malam, paket wisata 600.000 per 4 orang, resort spa mulai dari 150.000 sampai 350.000. Daftar harga restoran sudah ada terdaftar di dalam buku menu ini. Rincian biaya masuk dan keluar. Target pemasaran 1 hari, 4 kamar eksklusif sama dengan 4 kali 1.200.000, yaitu 4.800.000, dan 6 kamar standar 6 kali 800 sama dengan 4.800.000. Restoran 150 orang per hari, yang dimana target kami dari satu orang harus mengeluarkan 35.000. Jadi 150 kali 35.000 sama dengan 5.250.000. Total pendapatan per hari dari resort ini dapat diperkirakan sebagai berikut. 4.800.000 ditambah 4.800.000 ditambah 5.250.000 menghasilkan 14.850.000, yang dimana apabila dalam 1 bulan kita kalikan 30 hari, maka hasil pendapatan kotor yang akan diterima oleh resort ini sebesar 445.500.000. Total pengeluaran biaya produksi sudah saya totalkan tadi 90 juta, jadi total pendapatan dikurang total biaya produksi 445.500.000 dikurang 90 juta, jadi hasil laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan resort ini per bulan adalah 355.500.000. Adapun profil lengkap penyusun ide ini adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, Alwin Abdul Halim. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.